kita lanjut langsung aja ya lanjut cari kasus yang mediasi. Kalian ada yang udah cari-cari belum? Yang yang mediasi gagal aku udah nemu, tapi nggak tahu masuk nggak tahu enggak nih. Ada dua sih, yang Raffi Ahmad sama Jeffrey Nicole. Kalau yang Raffi Ahmad tuh ini yang apa sih, yang karena dia habis vaksin terus malah pesta jadi digugat gitu, terus ternyata mediasinya gagal. Ini linknya aku kirim ya di grup. Menurut kalian itu masuk nggak sih? Ntar coba aku baca dulu ya. Oke. Iya, sama aku juga mau baca dulu bentar. Kalau Raffi itu bisa sih, karena menurutku udah sesuai atur sama aturan yang berlaku. Eh, kalau apa yang disampaikan dalam mediasi itu kan rahasia gitu loh, dan di dalam berita ini kan nggak diungkapin kenapa mereka bisa gagal. Terus aku bilang gagal terus langsung ke persidangan nanti gitu. Menurutku yang ini bisa dipakai juga. Ya menurut aku bisa sih masuk yang ini kasus Raffi Ahmad. Bisa yang di bawah-bawah juga dijelasin gini kan nih. Ya membuat mediasi tersebut gagal terus kan karena tidak ada kecocokan dengan pihak tergugat gitu. Makanya dilanjutin ke persidangan. Kataku masuk aja sih. Menurut aku juga iya sih, ini penjelasannya juga ada uh, kenapa mediasi gagal, karena proses mediasi yang diberikan hakim selama sekitar 30 hari terhadap kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan alias gagal. Jadi itu kan kayak apa, menebalkan kayak oh ya ini gagal gitu mediasinya menurut aku sih. Terus sama iya, jadi karena udah 10 hari, karena udah 30 hari tapi masih belum dapat kesepakatan, berarti udah bisa dinyatakan gagal. Berarti keterangannya gitu aja ya nanti. Iya kayaknya Bisa cocok sih. yang itu ya. Yang karena 30 hari itu belum menemukan belum ada kesepakatan ya. Karena dari pihak penggugat sama tergugatnya tuh nggak ada kecocokan gitu di Terus mediasinya itu. ya, terus pas setahu aku juga ya, di alur pengadilan kan ada mediasi gagal sama mediasi berhasil ya. Nah, di mediasi gagal itu misalnya gagal, jadi tinggal dilanjut lagi kan kasusnya, gugatannya ke pengadilan. Nah, di sini juga ada, di artikel ini ada tulisan juga eh, dari Humas Pengadilan Negeri Depok nih kayak ngomong, gagal, saya baru dapat informasi kemarin tapi belum bisa saya pastikan sudah ada jadwal sidang. Kalau mediasi gagal itu otomatis sudah keluar jadwal sidangnya, tinggal tunggu panggilan. Jadi kayak oh ya, tinggal kayak contoh konkret, jadi udah gagal tinggal nunggu panggilan eh, pengadilan selanjutnya gitu. Iya, terus nanti si mediator tuh nyampein nggak sih ke hakim kalau mediasi gagal, terus baru bisa lanjut gitu ya ke pengadilan. Iya benar. Kan kalau mediasi gagal gitu nanti dari mediator wajib menyampaikan ke hakim gitu buat dibikin jadwal sidang baru gitu. Oke deh. Berarti pakai yang ini ya, yang rapi. Iya, pakai yang rapi aja. Benar ya? Aku setuju sih pakai yang rapi. Nah kalau yang berhasil gimana tuh? Jadi nemu belum? Bentar cari dulu.
Kalau mediasi berhasil tuh biasanya kasusnya tentang perusahaan gitu nggak sih? Bentar aku Sering masih lihat nyari. soalnya. Oke deh. Guys, aku nemu kasus ini sih di pengadilan tinggi kan baru iya. Bentar, muat nih. Nah, ini tuh sengketanya itu sengketa harta bersama. Objek sengketanya itu nilainya nggak kecil, ratusan juta rupiah. Gugatan itu capai kesepakatan setelah 5 kali proses melalui mediasi. Mediatornya itu hakim, 2 hakim. Terus pada akhirnya dinyatakan berhasil seluruhnya dengan penandatangan kesepakatan perdamaian. Gugatan harta bersama tersebut diajukan oleh penggugat terhadap mantan suaminya sebagai tergugat. Oleh karena pembagian harta tidak dapat dimusyawarahkan, mantan istri kemudian melayangkan gugatan. Di dalamnya termasuk benda nggak bergerak seperti tanah, bangunan, dan kebun sawit, serta benda bergerak seperti mobil dan sepeda motor. Pada persidangan pertama, para pihak hadir. Keduanya sama-sama bersikeras dengan pendirian masing-masing, meski majelis hakim sudah mencoba mendamaikan. Perkara kemudian berlanjut pada tahap mediasi. Terus berbagai kepiawaian sengketa akhirnya sepakat lah intinya kayak gitu. Jadi nggak jadi sidang deh. Sengketa harta bersama. Kayaknya ini kasusnya pas udah jadi mantan gitu loh. Soalnya kan dibilang oleh karena pembagian harta tidak dapat dimusyawarahkan, mantan istri kemudian melayangkan gugatan. Sih berarti dia bagiin harta berarti nggak ngomong-ngomong dulu dong. Kayak gitu. Ini di kata-katanya ada yang ini ya. Para hakim mediator tersebut menegaskan bahwa berhasil tidaknya mediasi tergantung pada para pihak mediator bersifat netral. Mana sih? Yang ini yang mediasi berhasil. Tadi ada kata-kata itu di mana ya? Di paling bawah nggak sih? Berhasil enggaknya mediasi tergantung pada para pihak. Mediator itu sifatnya netral, cuma bantu cari inti permasalahan, kemudian fasilitasi dalam komunikasikan. Justru kunci utama keberhasilan mediasi adalah itikat baik dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan saling berdamai. Musyawarah untuk mufakat. Jadi intinya berhasil ya?
mediasi itu bisa berhasil kalau ada itikat baik satu sama lain. Berarti nanti kita jelasin aja nggak sih yang ininya, yang tadi, yang para hakim mediator tersebut menegaskan bahwa berhasil tidaknya mediasi tergantung pada para pihak yang gitu, sampai yang akhir itu tuh, yang juru kunci utama keberhasilan mediasi. Atau kita mau jelasin kayak apa ya, secara rinci dari kasus, secara singkat maksudnya dari kasusnya aja gitu. Secara singkat aja nggak sih? Boleh sih, berarti dari yang ini kali ya. Yang awal yang gugatan dengan nomor itu. Sama ini nih, aku nemu lagi yang di Pengadilan Negeri Bantul. Aku kirim linknya ke grup ya. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan sih kita mau pakai yang mana gitu. Oh, yang Bantul ini ya? Ya itu udah aku kirim ke grup. Tapi ini aku baca kok nggak disebutin kenapa mereka bisa bersengketa gitu. Mediasi berhasil ya udah. Iya sih, ya benar. Cuma nyebutin ini doang, apa ya, secara sepintas doang gitu, nggak kayak disebutin yang di kasus yang Alma nemu gitu. Kamu ngirim 2 ya? Linknya? Iya. Yang bawahnya itu yang iklan Bank Danamon. Itu gimana tuh? Kayaknya ini juga apa ya, dijelasinnya ya nggak ini banget sih ya, nggak terlalu detail banget. Izin masuk lagi. Jadi kan di grup juga ada link ini, siapa nih yang suntik mati suster itu sih? Dulu aku ini ya. Itu di situ ada surat apa? Ada contoh dari kesepakatan perdamaian, ada pasal-pasalnya. Kalau dibaca artikelnya. Tapi ya Coba yang tadi yang aku masuk ya, yang di mana sih, yang di kasus yang Bank Danamon itu disebutin kayak awal bermula kasusnya gitu, terus sampai terjadi mediasi. Itu sih. Berarti ini yang Bang disebutin ya, kenapa kasusnya tuh tentang apa? Iya, Ini kan kayak tentang yang bermula ketika meminta pada ya 2011 gitu. Dijelasin sih. Kalau yang tadi kamu itu gimana sih? Kalau yang video suster suntik mati itu nggak dijelasin alurnya, kayak nggak sedetail ini sengketa. Mungkin yang aku kirim artikel itu cuman hasilnya aja, hasil kesepakatannya kalau video itu mati. Mungkin buat kasusnya apa itu kita bisa searching lagi, kayak suster suntik mati itu apa gitu, kasusnya bermula dari apa gitu sih. Bisa sih, kayak nanti kita cari-cari tentang kasusnya gitu, bermulanya gimana. Iya, tapi ini tapi mau nanya dong. Gimana, Ran? Iya, gimana sih?
Enggak, aku cuma meralat, bukan suster suntik mati, tapi perawat suntik pasien yang sudah meninggal gitu. Udah Ran, kamu mau lanjut ngomong apa? Izin masuk ya. Tapi tadi yang link yang dikirim Dea itu kalau kata-kata media berhasilnya itu ada di paragraf yang mana ya? Yang link yang mana? Link yang Bang Danamon. Kata-kata yang menyatakan kalau mediasi akhirnya berhasil itu di paragraf mana ya? Oh, bentar. Ini loh yang awal yang sengketa antara PT Bank Danamon dengan mantan bintang iklannya Deddy Mahendra Desa mencapai titik temu dalam proses mediasi. Itu terus yang kuasa hukum Desta mengatakan kedua belah pihak telah berdamai. Ada nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Bank Danamon dengan pihak Desta setuju. Itu. Jadi itu intinya Iya, iya. kayak dari itu ya, dari kasus itu kan terus dari pihak Desta sama PT Bank Danamonnya itu kan ngadain mediasi gitu kan. Terus Danamonnya itu kayak ngasih nilai kompensasi gitu loh, menawarkan ke si Destanya gitu. Dan terus itu dalam proses mediasi itu dari Destanya setuju sama yang ditawarkan Bank Danamon itu, makanya mediasi itu dikatakan berhasil karena udah ada kesepakatan antara kedua belah pihaknya. Gitu. Menurut aku ini juga masuk sih yang Bang Danamon. Yang dia izin tanya, jadi itu yang apa, yang Bang Danamon itu ada ininya, ada pasal-pasalnya kayak kesepakatan perdamaian apa aja yang disepakati apa enggak sih? Enggak, ini di sini kayak cuma disebutin tadi kan yang pertama itu kan ya yang dari PT Danamon yang ngasih nilai kompensasi gitu, kayak menawarkan nilai kompensasi gitu. Terus dari pihak Destanya kan setuju. Terus dari Destanya juga meminta agar iklan yang udah dibuat itu nggak ditayangin lagi. Dan dari PT Danamonnya juga setuju gitu. Jadi sama-sama kayak dari Destanya minta ini, dari Danamonnya ini, dan kedua belah pihak itu setuju gitu. Gitu. Tapi balik lagi sih sama keputusan bersama, pengen ambil yang mana ya? Karena Benar. menurut aku yang suntik mati juga pasalnya ini udah ada pasal-pasalnya gitu loh. Kayak contoh konkret di sini soalnya dibukukan keterangan ini kata kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut: pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal selanjutnya. Nah, yang suntik mati ini sih ada 5 pasal juga, kayak pasalnya itu ada kayak ada 5 pasal jadi satu antara pihak pertama dan pihak ini, kayak jelas banget gitu loh. Oh, jadi Benar, kayak dijelasin juga itu. jadi maksudnya tuh kasusnya tuh memenuhi unsur pasal ini gitu-gitu ya? Iya benar. Terus tuh kalau Desta mungkin menurut aku kasusnya tuh bikin boring gitu loh, bener, bikin boring, kayak nggak terlalu paham gitu nggak sih? Iya itu karena cuma dijelasin kayak sepintas doang gitu, nggak dirinci detail kayak ini yang kamu kasih link itu sih. Nah kalau yang link ini apa, yang itu yang suster suntik mayat, menurut aku tuh kayak nggak bikin boring nggak sih kalau kita dengar kasusnya, kayak nggak bikin ngantuk, kayak oh iya penasaran, apalagi video itu kena video viral gitu. Iya benar sih. Kalau yang Setuju tadi sih yang, aku juga. kalau yang Bang Danamon itu kayak cuma disebutin permasalahan, enggak sih, kayak permasalahannya kayak nggak disebutin secara rinci gitu ya, cuma kayak disebutin dari mediasi itu berhasil karena apa gitu.
Kan cuma gitu doang. Jadi ini mau pakai yang mana guys? Aku mending pakai yang Kayaknya ini yang suster ini deh ya. suster suntik. Suster suntik mayat ya. Ya. Ya sih dari aku juga. Kalau dari Zahra sama Alma gimana? Mungkin bisa Dia suster suntik mayat aja nggak sih? Oke. Udah Mungkin setuju semua kan itu? mungkin bisa disepakati ya kalau buat kasus yang mediasi berhasil ini pakai yang suster suntik mati mayat ya. Ya, setuju. Nanti aku coba ini deh, yang mediasi gagal. Aku coba dibikin ininya, apa? Aku bikin kasusnya, kata-katanya.